Pemirsa, seorang pria di Solok, Sumatera Barat tega menebas ibu dan adik kandungnya sendiri. Sang istri disebut juga hampir menjadi korban, namun beruntung bisa diselamatkan. Benarkah hanya demi memperdalam ilmu hitam pelaku tega berbuat keji? Mungkinkah ada faktor lain yang melatar belakangi? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Demi ilmu hitam, ibu dan anak jadi tumbal. Entah apa yang ada di pikiran Mawardi, 50 tahun warga Nagari Suliek Aye, Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini. Ernest, 70 tahun, yang tak lain adalah ibu serta adik kandungnya Indah Permatasari, 30 tahun, harus meregang nyawa akibat tebasan parang yang ada di genggamannya tanpa bisa melawan. Warga mengetahui aksi tak terpuji Mawardi lantaran melihat Mawardi lari ke hutan dengan membawa parang. Usai Ernest tak bisa dihubungi. Warga pun mendobrak paksa kediaman Ernest dan mendapati tubuh Ernest dan putrinya Indah Permatasari sudah tergeletak bersimbah darah. Saksi menyatakan bahwa si pelaku ini sempat berguru atau menimba ilmu atau ilmu sesat atau ilmu hitam, sehingga dari hasil pengakuan si pelaku M ini memperkirakan bahwa ibu itu bukan ibunya karena orang tuanya sudah lama meninggal dan akhirnya dilakukan pembunuhan tersebut. Menurut pengakuan si tersangka atau si inisial M ini, bahwa dia sempat memegang parang dan memegang kapak, dan kedua jenazah tersebut, kedua korban tersebut sempat menahan dengan tangannya. Bahkan pada saat itu sempat merebut senjata kapak dan parang tersebut, namun karena kedua korban tersebut perempuan, jadi tenaga si pelaku ini lebih besar dan sampai akhirnya robek di bagian leher. Disebut-sebut, Mawardi melakukan aksi kejinya karena tengah mendalami ilmu hitam. Bahkan keluarga menyebut Mawardi memiliki kelainan. Mawardi gelap mata dan menganggap ibu dan adik kandungnya ibarat musuh yang harus dihabisi. Sang istri yang tinggal di Provinsi Bengkulu juga hampir menjadi korban ketidakwarasan Mawardi. Namun beruntung bisa diselamatkan polisi dan warga sekitar. Kena gangguan, aku bilang lebih kurang dah 10 tahun yang lewat. Tapi itulah bolak-balik penyakitnya tuh. Berobat kemana? Yang sempat kami merawat kemarin ini baru 3 bulan terakhir nih lah lebih kurang. Itu yang dia tinggal di sini sama mama. Yang biasanya selama ini kan sama istrinya di Bengkulu. Terus kemana aja dulu pernah dibawa berobat? Ke Pekanbaru tempatku udah, ke tempat adekku di Jakarta udah. Sempat dia beberapa kali bolak-balik, di sini pun ada. Iya, itu mungkin karena dia takut tadi, dia tuh sakitnya tuh takut rasa dikejar-kejar orang. Ada yang ngikutinnya rasanya kan. Udah dibawa berobat ke Jakarta, ke Pekanbaru, ke Bengkulu tuh bolak-balik. Dia tetap diikutin sama orang tuh katanya. Tapi entah bentuk apa orangnya kita nggak tahu kan. Yang perasaan dia diikutin sama orang tuh terus. Sampai di kampung pun dia kayak gitu juga. Makanya dia sempat lari ke hutan tuh untuk melindungi dirinya, maksudnya tuh. Senada dengan pihak keluarga, warga sekitar menyebut Mawardi juga tak tampak seperti memiliki gangguan kejiwaan. Kendati demikian, ia disebut acap kali pergi ke salah satu gua di hutan wilayah Jorong, Koto Tuo berjarak 1 km dari wilayah tempat tinggalnya bila penyakitnya kambuh. Kalau pelaku lari ke hutan itu sudah merupakan kebiasaan dia. Kalau seandainya lagi ada masalah di rumah atau dengan adik atau dengan ibunya, dia lebih cenderung itu kalau tidak aman dia lari ke hutan. Nah, lari ke hutan itu pada dasarnya karena di situ rumahnya dulu di situ. Mawardi akhirnya dibekuk di tempat pertapaannya yang berjarak 1 km dari kampung Nagari Suliek Aye.
Kendati sempat melakukan perlawanan, Mawardi akhirnya tak berkutik setelah dihadiahi tembakan peringatan. Pada awalnya kondisi pelaku inisial M ini masih dalam kondisi normal seperti biasa. Pada saat penyidik memeriksa itu masih bisa diajak komunikasi seperti biasa dan menjawab pertanyaan dari penyidik pun lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada temui kendala sedikit pun. Berjalan 3 hari, saat ini kondisi pelaku sudah mulai agak berubah, sudah banyak diam, merenung, dan untuk itu kami beserta penyidik beserta tim nanti akan observasi. Ilmu hitam memang acap kali menjadi momok bagi banyak orang. Bukan hanya karena kerap dijadikan media untuk balas dendam, tapi juga membawa petaka. Lantas mengapa masih saja ada orang yang mendalami ilmu hitam dan berujung memakan korban nyawa? Biasanya awalnya dimulai dari pengharapan. Harapan itu akhirnya tidak tercapai, lalu mencari dengan cara ilmu. Dengan ilmu itu maka akhirnya diharapkan bisa terpenuhi, tapi sebetulnya mencari ilmunya dia sudah agak sakit jiwa, sudah ada suatu kebingungan. Kebingungan itu diatasi dengan mencari ilmu hitam. Akhirnya didapatkan lewat ilmu hitam, tapi karena akhirnya terlalu berat untuk dirinya, maka dia malah menjadi sakit jiwa. Jadi antara ilmu biasanya kalau orang bisa dia duluan ilmu sakit jiwa, kemudian mencari ilmu hitam, atau dia mengikuti ilmu hitam dulu, baru dia jadi sakit jiwa. Mawardi kini harus membayar perbuatannya. Ia dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara.